Ada sebuah yang menggelitik gitu kan. Ketika Yesus disalib, Yesus teriak, Eli, Eli lama sabachthani. Nah, ini yang ditanyakan ke saya oleh kakak saya. Kenapa ketika Yesus itu berupa Tuhan dan dia adalah Tuhan, diyakinin Tuhan, kenapa dia berteriak kepada Tuhan lain? Setelah saya masuk Islam, saya itu belajarnya sembunyi-sembunyi. Bahkan sholatnya itu, kita punya WC gede itu. Area paling aman yang tidak didatengin orang tua saya adalah WC. Tapi digedor iya. Maka itu, saudara-saudara seimanku, kita ta'aruf dulu ya. Kalau tak kenal maka ta'aruf gitu. Tapi mungkin kalau yang sudah ada yang kenal ya alhamdulillah gitu. Nama saya Muhammad Abdul Aziz, atau lebih dikenal dengan sebutan Ko Aziz atau Ko Aziz Lu atau Muhammad Lu. Jadi ya saya biarkan sajalah mau manggil apa gitu, nggak masalah. Yang penting nggak salah alamat kayak gitu. Jadi biasa lebih dikenal dengan sebutan Ko Aziz Lu atau Ko Muhammad Lu. Saya tinggal di Jakarta Barat. Profesi utama saya dai. Profesi sampingannya servis komputer. Ini kebetulan berada di ruang di meja komputer ya. Profesi selanjutnya trainer kuda, jadi ngelatih kuda. Saya ngajarin berkuda, juga memanah. Intinya saya berasal dari di luar Islam, kemudian memeluk Islam. Awalnya dari agama apa? Saya awal kenal agama itu ya biasa, turun-temurun. Dikenalkan dengan agama Konghucu. Konghucu itu sebuah agama menurut kami gitu. Nah, karena di Indonesia itu tidak diakui sebagai hanya aliran kepercayaan. Karena agama yang diakui di Indonesia itu ada 5 ya. Masih ingat nggak ada 5 tuh? Nah, salah satunya Buddha. Nah, karena Konghucu lebih dekat dengan Buddha, nih saya bilang bukan sama, lebih dekat kepada Buddha, maka kita bilang Buddha, supaya di KTP kita ada agamanya. Kenapa? Karena komunis tuh nggak boleh. Dari dulu nggak boleh, dilarang gitu. Kalau kita nggak punya agama, berarti kita hitungannya komunis gitu. Jadi kita pilih salah satu agama perkara menjalankan aliran kepercayaan, no problem gitu. Nah, itu pada waktu kita kecil. Maka pilihlah kita Buddha. Nah, permasalahan timbul ketika kami ini udah sekolah. Karena kenapa? Kalau kami pilih Buddha, kami nggak punya nilai. Di kolom agama itu nggak punya nilai. Maka dicarilah yang terdekat apa gitu kan. Yang terdekat maka dipilihlah Kristen gitu. Dan yang terdekat lagi apa? Katolik apa Protestan? Maka dipilihlah Protestan yang terdekat. Oh, apakah jauh dari musola? Enggak jauh. Justru paling dekat itu dengan musola dan masjid-masjid. Nah, kenapa kok saya diperbolehkan memilih Protestan tetapi tidak diperbolehkan memilih Islam? Nah, itu ada sejarahnya. Jadi intinya saya masuk Islam itu melalui perdebatan, di mana perdebatan tentang konsep ketuhanan. Nah, nih saya bocorin sedikit. Setiap agama itu mempunyai pondasi terkuat, itu adalah konsep ketuhanan. Perhatikan kata-kata saya ya. Setiap agama mempunyai pondasi terkuat adalah konsep ketuhanan. Ketika seseorang memeluk agama, kemudian konsep ketuhanannya yang dia yakinin buat dia itu goyah, maka keimanannya kan goyah. Ketika seseorang itu meyakini konsep ketuhanan dari sebuah agama itu kuat, maka konsep keimanan dia akan kuat. Nah, seperti itu. Makanya kenapa perdebatan itu pertama yang terjadi adalah udah pasti konsep ketuhanan. Dan hampir dipastikan setiap perdebatan agama adalah konsep ketuhanan. Kayak gitu. Hampir dipastikan seperti itu. Saya masuk Islam pada hari Sabtu, malam Minggu. Kalau nggak salah tahun 1991 itu. Usia saya sekitar, saya karena lupa bulannya ya, sekitar 13-14 tahun waktu itu. Saling melengkapi. Jadi mau tahu bagaimana proses saya debat gitu ya. Mungkin
ini yang juga menjadi banyak pertanyaan hampir di setiap saya isi ceramah atau saya sedang berbicara atau diwawancarai gitu, biasanya itu yang ditanyakan, debatnya tentang apa dan debat dengan siapa gitu. Seperti yang tadi saya katakan, perdebatan yang pasti dibuka adalah konsep ketuhanan. Ingat sekali lagi, ketika seseorang mempunyai konsep ketuhanan yang cocok dengan satu agama dan dia rasa kokoh, maka keimanannya akan kokoh. Tetapi ketika konsep ketuhanannya sudah goyah, dia akan goyah. Nah, seperti itu. Maka biasanya perdebatan itu adalah konsep ketuhanan. Saya berdebat itu dengan kakak kandung saya, kakak kandung laki-laki. Dia lebih dulu memeluk Islam. Yang didebatkan itu tentang konsep ketuhanan, trinitas lah, biasalah gitu kan. Kalau dibandingkan dengan konsep ketuhanan dalam Islam, yaitu tauhid. Surat Al-Ikhlas lah pastilah. Makanya jangan malu membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu adalah konsep ketuhanan yang luar biasa. Biarin ayatnya pendek, tetapi isinya luar biasa dan itu menguatkan keimanan. Kenapa Tuhan harus bertanya kepada Tuhan? Artinya konsep trinitas batal di situ. Kenapa? Karena Tuhan mencari Tuhan. Artinya tidak ada satu Tuhan, tetapi ada Tuhan yang lain. Nah, disinilah yang membuat saya goyah tentang trinitas. Udah, kita nggak usah perpanjang. Terus ada lagi konsep yang kadang luput dari perhatian orang, yaitu konsep bagaimana Tuhan itu ada. Ini juga diperdebatkan. Begini, dalam konsep yang ada, Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus Tuhan. Terus Bapa adalah Tuhan. Nah, Yesus adalah Tuhan yang dilahirkan oleh seorang perawan suci bernama Maryam. Ini digambarkan begini dalam Kristen. Nah, sekarang dalam Islam, ini kita kan perbandingan kan, debat perbandingan. Dalam Islam, Yesus itu adalah Isa. Isa dilahirkan oleh perawan suci yang bernama Maria. Cocok di sini. Cocok di sini, yang melahirkan siapa? Cuman perbedaannya, kalau dalam Islam itu Isa atau Yesus ini adalah messenger Allah, adalah Rasulullah. Dan Maria ini perawan suci, hamba Allah yang taat. Di dalam Kristen, Maryam atau Maria ini adalah perawan suci yang taat beribadah. Bedanya, yang dilahirkannya adalah Tuhan, yaitu Yesus. Apa permasalahan di sini? Nah, kembali lagi di sini konsep ketuhanan dan perintah-perintah dari Tuhan. Saya yakin setiap agama pasti akan menyuruh seorang anak berbakti kepada orang tua. Pasti enggak? Cari di semua agama. Insya Allah ada. Insya Allah ada. Walaupun sedikit ada. Kayak gitu. Nah, apalagi agama sebesar Kristen gitu kan. Sebesar Islam gitu. Kayak gitu. Pasti di situ ada. Sedangkan dalam Ten Commandments ya kalau nggak salah itu ada juga berbakti kepada orang tua. Hampir di setiap agama itu ada perintah. Setiap nabi itu, hampir setiap nabi-nabi besar yang membawa kitab suci atau membawa suhuf, lembaran-lembaran. Kalau sedikit kan lembaran tuh, bukan kitab suci tapi suhuf. Suhufan mutahharo, lembar-lembaran yang disucikan. Jadi pasti ada poin atau salah satu perintah berbakti kepada orang tua. Di sini permasalahannya. Di dalam Kristen, Yesus adalah Tuhan, dilahirkan oleh Maryam, seorang hamba Tuhan yang taat. Di sini jadi permasalahan. Yesus sebagai Tuhan harus minimal berbakti kepada orang tua. Artinya Tuhan berbakti kepada makhluknya. Yang kedua, Maryam sebagai hamba yang taat harus beribadah kepada Tuhannya. Berarti dia harus beribadah kepada anaknya. Secara logika waktu itu dibahasnya seperti itu. Nah, ini nggak masuk. Banyak sih perdebatan yang didebatkan, tetapi perdebatan ini, yang dua ini yang sangat menghujam. Maka di situ saya juga berpikir, iya juga ya, Yesus dilahirkan oleh Maryam. Gak mungkin Kristen menyuruh anak durhaka kepada orang tua. Pasti disuruh berbakti. Permasalahannya ketika Tuhan harus berbakti kepada hambanya yang melahirkannya. Berarti Yesus bukan Tuhan.
Dijelaskanlah dalam konsep Islam oleh kakak saya bahwasannya dalam Islam Maryam itu adalah Maria, Yesus adalah Isa. Di dalam Islam Yesus itu bukan Tuhan tetapi Rasul Allah. Sedangkan Maryam tetap sama dengan Maria, adalah hamba Allah, hamba Tuhan yang sangat taat. Bahkan dalam Islam tidak pernah berbicara dengan laki-laki selain mahramnya. Nah, terlepas muhrim mahram, itu perdebatan. Kita ambil mahram saja. Artinya laki-laki yang boleh dinikahi. Tidak pernah berbicara Maryam. Maria atau Maryam. Kalau dalam Islam Maria. Maria tidak pernah berbicara dengan laki-laki yang bisa dinikahi olehnya. Jadi dipastikan dia adalah perawan suci. Nah, dalam Islam tidak ada pertentangan ketika Isa harus berbakti kepada Maria. Kenapa? Karena Maria adalah ibunya. Isa adalah utusan Allah. Utusan Allah gitu. Boleh berbakti kepada orang tuanya dalam agama manapun. Seorang utusan Allah, tidak ada pantangan utusan Allah itu berbakti kepada orang tuanya. Yang pantangan menuruti orang tuanya yang musyrik. Nah, itu ada. Nggak boleh Rasul nurutin orang tua yang musyrik. Siapa Rasul yang orang tuanya musyrik, membuat berhala dan menyembah berhala? Nanti cari. Kalau Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad terlahir dari tulang sulbi dan rahim yang suci, yang tidak menyembah berhala. Tuh, dicatat. Jadi, kembali lagi dalam konsep Islam, maka konsep Isa sebagai Rasulullah tidak berpantangan untuk berbakti kepada Maria. Dan Maria sebagai ibu dari Isa tidak perlu menyembah atau beribadah kepada Isa. Kenapa? Karena Isa bukan Tuhan, tetapi utusan Tuhan. Seperti itu. Jangan dibahas lebih panjang lagi ya. Panjang lagi nanti. Kan ceritanya cuma bertanya, pada waktu itu bagaimana bisa masuk Islam gitu. Ini baru 2 poin. Jadi poin-poin yang didebatkan tuh banyak sebenarnya. Nggak cuma 2. Tetapi yang paling menonjok itu. Jadi perbandingan konsep Trinitas dengan Tauhid, terus perbandingan konsep ketuhanan Yesus yang dilahirkan oleh Maryam dengan konsep kerasulan Isa yang dilahirkan oleh perawan suci bernama Maria. Ada pertanyaan, ketika saya masuk Islam saya masih belia ya gitu kan. Bagaimana cara berpikirnya kan gitu. Nah, jadi kok usianya kan sekitar 13-14 tahun ya. Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa Islam itu mewajibkan seorang anak itu beribadah ketika usia baligh? Yaitu ketika usia 13-14 tahun. Tahu pertanyaannya? Tahu apa jawabannya? Pena menulis dosa itu diangkat dari anak kecil hingga dia itu baligh, hingga dia mimpi basah, hingga kalau wanita adalah haid ya, haid kayak gitu. Kalau haidnya lama ya sudahlah, berarti bonus buat dia, penanya diangkat gitu kan. Kan ada yang haidnya sampai 15 tahun baru haid. Kenapa gitu? Karena pada proses remaja itu orang itu sudah mempunyai akal yang lengkap, bisa mencerna mana baik mana buruk. Seperti tadi konsep. Sekarang mau tanya, Tuhan itu pencipta siapa? Dunia. Semua segala sesuatunya, maha kuasa? Pasti. Lemah? Enggak. Kenapa? Kalau lemah, ketika Tuhan sakit, maka dunia hancur. Ketika hancur, gimana nasib kita? Makhluknya gimana nasibnya? Siapa mau jaga? Logika gak? Kira-kira anak 10 tahun bisa mikir gak? Bisa. Apalagi 13 tahun. Apalagi orang-orang cerdas gitu kan. Orang ada yang memang terlahir sudah cerdas gitu, bahkan sangat cerdas. Ada yang dilahirkan biasa saja. Itu memang ada sebuah bonus ketika seseorang itu dilahirkan dalam kondisi kecerdasan lebih. Tapi pada umumnya ketika anak itu sudah mulai balik, dia sudah bisa membedakan baik dan buruk. Sudah bisa seperti itu. Nah, ketika saya diajak debat seperti itu, Tuhan Maha Kuasa, nih kita ajak logika saja. Pada waktu itu, Tuhan Maha Kuasa. Kemudian, apakah Tuhan itu makan? Nggak mungkin. Kenapa? Kalau makan, dia tergantung terhadap sesuatu. Kalau dia nggak makan, artinya sakit. Maka dia lemah. Masuk logika?
Masuk. Bisakah anak kecil melogikakan itu? Jangankan yang nggak balik, yang belum balik deh, 7 tahun. Bisakah orang melogikakan bahwasanya ketika dia nggak makan dia akan lemah, dia akan lemes? Bisa. Apalagi anak sudah 13 tahun. Jadi ketika 13-14 tahun itu kita sudah mulai berpikir. Gampangnya gini. Anak-anak laki-laki, ini kita berbicara laki-laki saja karena yang diwawancarain saya laki-laki. Saya tidak berbicara tentang wanita karena saya nggak haid. Laki-laki ketika sudah melihat lawan jenisnya itu matanya nggak berkedip, udah berpikir bagaimana kalau memiliki istri, sudah mulai tertarik dengan lawan jenis. Pada saat itu akalnya sudah mulai berpikir. Nah, seperti itu. Jadi sudah mulai bisa berpikir. Bagaimana tanggapan keluarga gitu ya. Ini ada hubungannya dengan tadi. Ketika kami sudah masuk sekolah, kami harus memilih agama kan untuk nilai di sekolah. Nah, ketika memilih agama itu, kami harus memilih 5 yang ada di Indonesia. Berarti Konghucu nggak masuk, masuknya aliran kepercayaan. Maka kami memilih Buddha. Ketika masuk sekolah, kami harus butuh nilai. Nggak ada lah tempat ibadah Buddha, tempat kami gitu kan. Akhirnya pilihnya Protestan yang paling dekat. Kok nggak ke masjid? Nah, ini sekarang kejawab. Jadi gini, dalam mindset image itu gambaran ya. Mindset itu apa sih mindset sih? Pola pikir yang sudah terbentuk gitu ya. Bahwasannya Islam itu kere. Jujur, dalam orang Cina pada zaman dulu, saya berbicara zaman dulu aja, biar aman gitu loh, biar nggak ada yang somasi gitu. Ini pada zaman dulu kan nggak ada kamera waktu itu, nggak ngerekam, sekarang doang ngerekam. Jadi pada zaman dulu itu biar nggak tegang bro gitu. Jadi pada zaman dulu itu di kalangan kami itu mindset yang ada, image yang ada tentang umat Islam itu adalah jorok, penipu, maling, terus ya jelek-jelek lah ceritanya. Kebetulan kita hidup di Indonesia yang mayoritas pribuminya itu beragama Islam. Maka ketika terjadi kriminal seperti pencurian dan segala macam, otomatis KTP-nya Islam gitu kan. Coba kalau kita misalnya hidup di luar negeri, mungkin yang kriminal itu KTP-nya bukan Islam. Bisa jadi Kristen, bisa jadi yang lain kan gitu. Bisa jadi nggak beragama kan gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, maka image yang ditanam itu, tuh kan yang maling orang Islam kan. Ditambah lagi ketika sidang pakai peci, pakai jilbab, tambah jadi gitu kan. Terus jorok, apa yang disebut jorok? Nah, katanya umat Islam itu mau pinter, mau belajar, mondok, pulang mondok gatel-gatel tuh. Saya tuh sampai dulu nggak boleh keluar rumah ketika anak pondok liburan. Beneran. Domelin saya. Kenapa? Takut ketular gatal-gatal katanya. Pada satu ketika saya nekat main dan ternyata saya ketularan beneran. Habis diomelin saya. Udah dibilang jangan main. Hayya katanya. Auman lah. Auman tuh bandel gitu. Udah dibilangin nggak bisa gitu. Hayya katanya. Akhirnya gatal-gatal. Kanco afan lah katanya. Wah udah kayak orang pribumi dan nanti gatal-gatal katanya gitu. Jadi pulang dari pondok pada gatal-gatal gitu. Ternyata ya memang image yang dibentuk seperti itu. Ya alhamdulillah kalau sekarang mas kita banyak ngelihat anak-anak pondok itu pulang nggak gatal-gatal. Karena kenapa? Kebersihannya dibentuk, diperhatikan dan semua segala macam gitu. Cuman image yang ada biasa, begitu ada 1-2 yang jelek, udah gadang-gadangin lah gitu dengan image yang ada seperti itu. Nah, orang Cina itu pada zaman waktu saya kecil, nggak tahu kalau sekarang ya. Sekarang saya nggak mau bicara. Kenapa? Karena saya sekarang lebih fokus untuk belajar Islam. Gitu. Jadi, image itu negatif kepada Islam. Membuat orang Cina ini benar-benar anti terhadap orang Islam, terutama orang pribumi. Jadi kalau anaknya mau masuk Islam, sudahlah, bocah lah, coafan lah, moyung lah, gitu. Jadi kalau kamu udah masuk Islam tuh udah percuma lah, udah bocah lah, udah moyong nggak ada guna lah gitu. Jadi artinya nanti kamu jadi gampang nipu, kamu gampang ini, nanti kamu jorok gitu. Padahal kan orang Cina itu benar-benar masalah kebersihannya, benar-benar walaupun makan babi gitu kan. Tapi benar-benar masalah kebersihan gitu.
Saya masuk Islam kan sembunyi-sembunyi ya selama 4 tahun. Terus ada pengusiran enggak gitu, ada kekerasan fisik enggak? Enggak, kalau ancaman ada. Kenapa? Karena sembunyi-sembunyi saya. Setelah saya masuk Islam, saya itu belajarnya sembunyi-sembunyi. Bahkan sholatnya itu, kita punya WC gede itu. Area paling aman yang tidak didatengin orang tua saya adalah WC. Tapi digedor iya. Kalau saya lagi mandi digedor, saya harus jawab. Kalau cuman saya jawab, pasti suruh buka. Artinya, takutnya lagi sholat. Tuh, sedahsyat itu tuh. Mau sholat aja di WC tuh. WC-nya lebar. Nggak ada spitengnya, spitengnya di luar. Jadi WC itu cuman area mandi, lebar banget. Berapa ya? 5 kali 3 kali. Lebih kayaknya. 5 kali 3 lebih panjang. Jadi saya sikat, saya bersihin. Ditanya ngapain? Mandi lama banget. Ngapain nyikat? Biar lantainya bersih. Nah, padahal saya nggak pakai sejadah. Kadang pakai handuk gitu sholatnya. Jadi dibersihkan, langsung sholat di situ gitu. Jadi kalau misalnya lama, tok, ngapain? Sholat ya? Enggak. Padahal lagi sholat, batalin mau nggak mau. Enggak. Lagi berak. Tuh, lagi pup gitu. Kayak gitu. Lama banget. Udah, jangan diusirin orang lagi mandi. Padahal di situ mau sholat, mau zikir, baru mandi gitu. Kadang nggak mandi pun mandi. Kamu kok jadi rajin mandi? Panas gitu. Di kampung dulu kan nggak panas, nggak terlalu panas. Jadi alasan banyak. Pak, area paling aman itu adalah di WC. Maka saya sering sholat di WC waktu itu. Ini kondisi darurat loh ya, nggak darurat jangan, nggak boleh. Nah, saya mau tanya sama kalian. Kalian ini kalau nggak sholat dipukul apa kalau sholat dipukul? Kalau saya sholat diganggu. Nah, saya ngumpet. Kenapa ngumpet? Kalau saya ketahuan Muslim, mama udah ngancam. Lebih baik kamu jangan jadi anak saya. Saya udah nggak punya anak kalau kamu masuk Islam. Ya itu udah bocah lah, udah jadi Fanny lah, gitu, jadi pribumi, gitu. Udah nggak ada harapan. Karena kenapa? Harapan untuk menikahkan saya dengan orang-orang Chinese yang lain, dengan anaknya teman-temannya itu nggak ada. Kalau saya udah masuk Islam. Jadi sebenarnya orang Islam itu kan sangat menjaga nasab juga kan ya. Nikah harus sama orang Islam juga nikah juga harus sama orang Cina juga kayak gitu. Bener-bener kayak gitu. Kenapa? Karena orang Islam, orang-orang Cina itu juga ngerasa dia adalah suku tertinggi. Kenapa? Karena dia suku naga. Kenapa dinamakan suku naga? Karena dia areanya itu cuman di tengah samudra gitu kan, tengah laut. Dia mampu hidup. Artinya gue orang khusus gitu pilihan. Makanya kenapa dia egonya tinggi kayak gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah masuk Islam udah nggak ada yang mau gitu. Udah nggak ada yang mau gitu. Ngakunya saya terang-terangan saya sudah masuk Islam itu ketika saya SMA kelas 2. Nah, ketika itu selama saya SMA kelas 1, saya sekolah di Jember, saya susun kekuatan. Saya belajar ngaji di sana, saya sholat bebas di sana gitu. Sampai di rapot saya itu tulisannya kan agamanya Islam, saya suruh coret. Coret bu, kalau saya ditulis sama Kristen, tulis Islam, habis saya diusir. Saya mau tinggal di mana, saya nggak bisa apa-apa gitu. Tapi sama guru saya nggak ini, cuman dicoret, ditulis Kristen di atasnya. Jadi kebetulan wali kelas saya kurang memperhatikan itu gitu. Ya alhamdulillahnya orang tua memprotes doang, kenapa ini tulisannya Islam? Itu kan dicoret. Nah waktu itu telepon susah ya, nggak bisa teleponan gitu. Saya sekolahnya jauh kan dari rumah gitu. Dari Jember ke rumah itu 30 kilo lebih. Kayak gitu. Jadi ya di sekolah itu saya bilang tolonglah, sampai saya ngomong ke guru BP juga, ini tolonglah rapot saya digantilah jadi Kristen aja, jangan Islam. Tetap nggak diganti, cuma dicoret doang, ditulis Kristen di atasnya. Nah saya ngumpet-ngumpet, ya alhamdulillah diterima sama orang tua, dimaklumi karena saya alasannya karena semuanya Muslim 100%, jadi tulisnya kan negeri gitu. Jadi ini saya ditulis juga Islam gitu. Nah terus selama itu saya ngaji gitu kan, ditanya dapat nilai dari mana, kan ada guru Kristennya gitu. Jadi nilainya dari guru Kristen. Nah, emang ada guru Kristen, ada tiap hari Jumat di sekolah SMA 2 itu, SMA 2 Jember itu ada untuk khusus orang Kristen. Nah saya bilangnya itu gitu, ya berbohongnya saya di sana. Kalau saya ngasih tahu ya habislah saya, padahal kalau Jumatan saya Jumatan, yang kebaktian gitu loh. Jadi selama 1 tahun di sana, saya ngaji, saya banyak teman, saya ada ustadz gitu. Nah terus saya ngomong ke ustadz, orang tua saya sekarang pindah ke Jakarta,
saya harus pindah ke Jakarta, ini udah diomelin, harus pindah, katanya biar deket. Ya tahu, biar nggak masuk Islam maksudnya gitu, biar bisa diawasi. Gimana nih gitu, gimana nih Tat gitu. Kata Ustadz saya gini, kalau kamu diusir, saya punya rental komputer katanya. Nah, kamu tinggal di atas, bantuin saya jaga rental, tak kasih gaji, tak kasih makan, tak sunatin sekalian ya katanya. Pulang dari Jakarta tak putus sunatin sekalian. Terus ini ngurus nggak surat pindah? Ngurus, tetap udah jalanin aja, siapa tahu diterima nanti, bismillah katanya. Kalau kamu diterima di Jakarta sama orang tuamu, pulang ke sini lagi kamu harus jadi dai. Kata Ustadz saya, harus jadi dai katanya. Boh, jangan gitu Mas. Kan saya manggil Ustadz saya kan Mas. Jangan gitu Mas, nanti saya gimana? Saya alif-alifan aja nggak becus gitu. Nanti bisa kamu. Udah, bismillah, niatkan saja. Saya belum ngerti waktu itu. Ya sudah, saya nerima aja apa kata guru. Ya bismillah, saya jadi dai nanti pulang ke sini. Akhirnya ke Jakarta tuh. Ke Jakarta, ketok rumah, diantarlah sama ini, sama yang bimbing saya ngaji biasanya. Jadi diantar, saya ketok pintu, saya bilang, "Mah, saya diterima nggak? Kalau saya diterima, saya masuk. Kalau nggak diterima, saya pulang lagi ke Jember." Kata mama, "Apaan? Kamu kesambet? Ngomong apa?" Mama pasti tahu yang saya omongin. Sekarang saya mau tanya sama mama. Kalau saya diterima, saya masuk ke dalam rumah. Saya anak mama. Kalau nggak diterima, saya pulang lagi ke Jember. Ini ada yang nganter saya langsung ikut dia. Di Jember sudah ada yang mau nerima saya, mau nempati saya juga mau langsung sunat di sana. Pulang dari sini sunat di sana. Dan satu saat ketika saya sudah dewasa, saya sudah punya sesuatu, saya akan datengin mama dan papa. Saya tetap anak mama, anak papa. Dan Islam itu menyuruh berbakti kepada orang tua. Saya akan datengin dan berbakti kepada mama papa, walaupun mama papa nggak mau. Tapi sementara saya akan tinggal di Jember. Diem mama saya. Nih diusir percuma, kagak diusir udah masuk Islam gitu kan. Dan saya kebetulan karakternya keras ya. Anak bontot, keras, bandel. Nah, lengkap saya tuh. Sering nggak dikasih, sering lambat ngisi di transfer uang gitu. Dulu kan pakai wesel tuh. Wesel sering telat, saya mampu bertahan hidup. Mampu bertahan hidup saya. Kayak gitu. Jadi dipikirnya percuma, apalagi ini sudah ada yang mau nampung kan gitu. Nah, akhirnya kata mama, ya sudah masuk gitu. Masuk.